wabarakatuh. Di video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Desain Grafis dan Media Animasi dengan judul How Teacher Manage Their Classroom in the Digital Learning Environment Experience from the University Smart Learning Project oleh Lan Thi Nguyen dan kawan-kawannya. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Cynthia Belani Dias dengan NIM 2008105080 dari jurusan Tadris Matematika kelas 5C. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Di sini pembahasannya yaitu yang pertama ada introduction, yang kedua relate literatur, yang ketiga metodologi, yang keempat research result, yang kelima discussion, dan yang keenam conclusion dan recommendation. Langsung saja, yang pertama ada introduction. Nah, di sini introduction-nya, dengan perkembangan teknologi modern sangat berguna untuk menciptakan lingkungan belajar yang cerdas sehingga peserta didik dapat menjadi pembelajar yang cerdas dengan peralatan ruang pintar dan pedagogi yang pintar. Selain itu, perangkat dan teknologi seluler membantu pembelajar memperluas ruang dan waktu belajar, objek dan peluang untuk meningkatkan kognisi, keterlibatan dan interaksi mereka. Pembelajaran cerdas dapat menciptakan lingkungan belajar yang kreatif dan nyaman untuk secara bebas, menciptakan ide-ide baru, berinteraksi, berbagi, memahami, mendiagnosis, dan menganalisis proses pembelajaran peserta didik. Nah, pada pembelajaran yang cerdas ini, menurut lembaga pendidikan, untuk melengkapi infrastruktur, teknologi, perangkat digital, perangkat lunak, sistem manajemen pembelajar, desain lingkungan belajar, sistem cerdas, alat model, aplikasi dan media sosial ini untuk memenuhi kebutuhan dan hasil belajar. Dengan demikian, pemahaman tentang fitur pembelajar cerdas dapat membantu guru dalam merancang pendidikan yang nyaman. Selanjutnya yaitu ada relate literatur. Nah, pengajaran yang efektif merupakan tantangan bagi guru yang membantu siswa memiliki pemahaman yang mendalam, meningkatkan kehidupan mereka, memecahkan masalah, dan mendapatkan prestasi belajar yang lebih tinggi. Metode pengajaran berpengaruh terhadap gaya belajar dan kebiasaan siswa serta prestasi belajar. Gaya mengajar mengacu pada perilaku guru, media peran, karakteristik, dan keyakinan yang digunakan untuk mentransfer informasi kepada peserta didik. Metode pengajaran berdasarkan pendekatan konstruktivis mempromosikan fleksibilitas dalam proses pengajaran, membantu peserta didik mendapatkan pengetahuan mendalam dan strategi pembelajaran melalui diskusi kelompok, berpikir dan memeriksa konsep yang diajarkan dan mengembangkan kognisi. Pembelajaran sebagai metode yang berfokus pada pendekatan berpusat pada pembelajar untuk mengatur kegiatan pengajar untuk mempromosikan peran pembelajar yang aktif. Mereka melalui metode yang berbeda, misalnya diskusi kelompok, kerjasama tim, studi kasus, dan permainan peran untuk memecahkan masalah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Pembelajar aktif melibatkan siswa dalam proses pembelajar melalui kegiatan atau diskusi di kelas, bukan hanya mendengarkan ahli yang secara pasif. Nah, dari sini menekankan pemikiran tingkat yang lebih tinggi dan sering melibatkan kerja kelompok. Nah, oleh karena itu, perancangan lingkungan pembelajar ini dengan integrasi teknologi sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang aktif. Terlihat bahwa teknologi telah digunakan dalam pendidikan digital untuk menciptakan lingkungan yang belajar yang fleksibel dan meningkatkan minat belajar. Integrasi teknologi dalam kursus menciptakan interaksi dan kolaborasi yang lebih baik dan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam waktu yang singkat
keterampilan pemecahan masalah yang kolaboratif, dan keterlibatan belajar, serta kepuasan dan motivasi. Pengembangan platform online ini mendukung proses pendidikan untuk meningkatkan komunikasi, keterlibatan kolaborasi, dan motivasi siswa. Sistem online dan berbasis web ini membantu penyampaian informasi dan layanan kepada peserta didik dan memantau ruang kelas guru untuk mengatasi keterbatasan ruang kelas tradisional. Selanjutnya yaitu metodologi. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan mendalami hakikat pengelolaan pengajaran di lingkungan pembelajaran digital di sekolah menengah ini, itu metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Nah, pada artikel ini menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu wawancara dan observasi untuk mengetahui persepsi, pandangan, perasaan, dan perilaku peserta terhadap kegiatan belajar mengajar. Nah, ada dua metodologi, yaitu yang pertama informan dan instrumen penelitian, koleksi data, dan analis. Nah, yang pertama yaitu koleksi data dan analis. Untuk wawancara ini di setiap tingkat kelas 7-9 ada 2 guru dari setiap mata pelajaran dipilih untuk diwawancarai. Yang kedua, untuk observasi, para peneliti bergabung dengan 6 ruang kelas di sekolah terpilih yaitu di Provinsi Kon Kaen, Thailand. Nah, kemudian data wawancara dan observasi ini dilakukan dengan menggunakan analis tematik yaitu persiapan dan penyelundupan data, pengkodean, menghasilkan tema, abstraksi, dan pembuatan teori. Untuk dasar result di sini yang pertama yaitu ada persiapan belajar mengajar, kemudian yang kedua kegiatan belajar mengajar. Pada kegiatan belajar mengajar di sini ada 3, yaitu sebelum mengajar, selama mengajar, dan akhir mengajar. Untuk yang ketiga yaitu mengevaluasi tingkat siswa. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar dan mengembangkan kompetensi siswa. Yang kelima, hal yang terpenting proses pengajaran. Yang keenam, sorotan keterbatasan pembelajaran cerdas KKU dalam praktik mengajar. Nah, selanjutnya yaitu discussion. Ada 3 poin dalam discussion ini. Yang pertama, guru telah mempersiapkan dengan baik isi pembelajaran, kegiatan mengajar, teknologi, dan infrastruktur sebelum mengajar. Yang kedua, penggunaan komputer atau perangkat digital dalam kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan interaksi atau keterlibatan mereka dalam pembelajaran dan meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, peran guru dalam merancang dan mengatur kegiatan pengajaran ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan menyenangkan serta meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan kata lain, fokus pada mengeksplorasi dasar kegiatan mengajar dalam 3 tahapan pengajaran ini dan cara untuk meningkatkan motivasi dan kompetensi belajar siswa daripada menganalisis kompetensi pengelolaan kelas guru terhadap perilaku siswa. Kedua elemen ini mengenai lingkungan cerdas, teknologi cerdas, platform teknologi tidak disebutkan secara spesifik. Teknologi hanya diindikasikan sebagai salah satu elemen dasar untuk mendukung pengajaran. Selanjutnya yaitu conclusion. Pada poin pertama ini, siswa membutuhkan stimulasi dan dukungan untuk belajarnya, pengembangan keterampilan intelektual untuk masa depan agar mereka tidak membenci belajar tetapi juga tidak menyukai suasana belajar yang tidak menarik. Untuk poin kedua, yaitu guru merupakan orang yang paling penting dalam proses pengembangan pembelajaran. Kemudian poin ketiga yaitu infrastruktur, yaitu teknologi, peralatan, dan alat ini untuk mendukung pembelajaran ini harus ada. Poin keempat,
Media sosial merupakan alat yang baik untuk membangun komunitas belajar. Poin yang kelima yaitu tidak boleh terpaku pada pendekatan pengajaran apapun. Poin kelima, serangkaian pedoman harus dirancang oleh perancang teknologi untuk digunakan di kelas guna mendukung dan meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.